Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang PPh pasal 26 dan PPh atas bangun guna serah atau BOT. Anggota kami terdiri dari yang pertama ada Jessica Halim, ada Lubna Azahra, ada Dina Tirta Hayati, Ayu Ningtyas Bunga Heriana, Halimatul Zahra, dan Holden Labdi. Pembahasan yang akan dibahas pada PPT kali ini, yang pertama pada PPh pasal 26, kami akan membahas pengertian dan latar belakang, dasar hukum pengenaannya, tarif pajak, mekanisme pemotongan, serta tata cara penyetoran dan pelaporannya. Pada PPh atas bangun guna serah atau BOT juga kami akan membahas tentang pengertian dan latar belakang, dasar hukum pengenaan, tarif pajak, mekanisme pemotongan, dan tata cara penyetoran dan pelaporan. Next. Pertama, pada PPh pasal 26 akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ialah pengertian dan latar belakang. PPh pasal 26 sendiri ini merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap BUT dari badan pemerintah, kemudian subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan BUT, perwakilan perusahaan luar negeri. Nah, semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran berupa gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Ini diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi tersebut. Kemudian ada pun dasar-dasar hukum pada PPh pasal 26. Yang pertama ialah Undang-Undang Nomor 36 tentang pajak penghasilan PPh. PMK 82/PMK.03/2009 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia. Kemudian Peraturan Dirjen Pajak nomor per 52/PJ/2009 tentang penunjang pemotong, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 26. Kemudian Keputusan Menteri Keuangan, kemudian Surat Edaran Dirjen Pajak SE 25/PJ.4/1995, dan masih ada 2 di Peraturan Menteri Keuangan yang lainnya. Adapun tarif PPh pasal 26. Yang pertama, tarif PPh pasal 26 sebesar 20% yang bersifat final dari jumlah bruto. Yang kedua, tarif PPh pasal 26 sebesar 20% berupa final dari perkiraan penghasilan neto. Yang ketiga, tarif PPh pasal 26 sebesar 20% final dari laba bersih penjualan atau pengalihan saham perusahaan. Laba bersih penjualan atau pengalihan saham perusahaan ini adalah antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan. Tarif PPh pasal 26 sebesar 20% final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia. Nah, tarif PPh pasal 26 ini dikenakan dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia. Ini dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak suatu BUT yang ada di Indonesia. Yang terakhir, tarif PPh pasal 26 sebesar 0% hingga kurang dari 20%. Pada tarif ini diberlakukan untuk negara-negara yang berada dalam perjanjian pajak tax treaty dengan Indonesia yang dikenal sebagai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda P3B. Selanjutnya adalah mekanisme pemotongan PPh pasal 26. Pertama itu tentukan dulu apakah benar transaksi Anda adalah subjek pajak luar negeri. Kemudian jika memang merupakan SPLN, tentukan dulu apakah SPLN tersebut berhak dipotong PPh pasal 26 dengan menggunakan tarif berdasarkan tax treaty. Tax treaty bisa digunakan dalam hal SPLN mempunyai form GGT atau Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Withholding Tax atau surat keterangan domisili sesuai per 25 PJ 2018. Input informasi yang ada di form DGT dengan login ke laman pajak
bph.go.id menu ESKD untuk mendapatkan tanda terima SKD BPLN. Berikan tanda terima SKD BPLN kepada SPLN. Kemudian melakukan pemotongan PPh pasal 26 dengan menggunakan tarif tax treaty jika memenuhi per 25 PJ 2018 dan membuat bukti potong PPh pasal 26 melalui aplikasi e-Bupot PPh pasal 23 atau 26. Jika tidak memenuhi syarat untuk menggunakan ketentuan pada tax treaty, maka tarif PPh 26-nya adalah 20%. Melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya di kantor pos atau bank persepsi. Melakukan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 secara elektronik melalui laman pajak .go.id, menu e-Bupot, atau melalui application service provider paling lama tanggal 20 bulan berikutnya dengan melampirkan tanda terima SKD BPLN maupun tidak terdapat pemotongan PPh berdasarkan ketentuan tax treaty. Mulai 1 Agustus 2020 yang melakukan transaksi terkait PPh pasal 23 atau 26 dan terdaftar di kantor pelayanan pajak Pratama seluruh Indonesia wajib membuat bukti pemotongan dan penyampaian SPT masa PPh pasal 23 atau 26 secara elektronik melalui e-Bupot. Selanjutnya adalah tata cara penyetoran dan pelaporannya. PPh pasal 26 wajib disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat tertangnya pajak. SPT masa PPh pasal 26 dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua, dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir. Hal yang harus dilakukan pemberi kerja yang memotong PPh pasal 26. Yang pertama, melakukan pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif PPh yang berlaku. Kemudian membuat bukti potong PPh pasal 21 melalui aplikasi ESPT PPh pasal 21. Kemudian melakukan penyetoran PPh pasal 21 yang telah dipotong tersebut menggunakan kode billing dengan kode MAP dan kode jenis setoran 411121 100. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Terakhir, menyampaikan laporan SPT masa PPh 21 secara daring melalui saluran e-filing Direktorat Jenderal Pajak di laman pajak.go.id atau penyedia jasa aplikasi perpajakan PJAP resmi yang ditunjuk. Hal yang perlu dilakukan penerima penghasilan orang pribadi dari pemberi kerja yang bertindak sebagai pemotong PPh pasal 26. Yang pertama, meminta dan mendapatkan bukti pemotongan PPh pasal 21, 1721A1, dan 1721A2 atas penghasilan yang diterima dan dipotong PPh pasal 21 secara berkala. Kemudian, apabila Anda berstatus sebagai pegawai tetap dan menerima pensiun yang PPh pasal 21 ini dipotong oleh pemberi kerja maupun dana pensiun, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan setiap awal tahun. Apabila Anda berstatus sebagai penerima honorarium, bukan pegawai, dan peserta kegiatan yang penghasilan dipotong PPh pasal 21-nya oleh pemberi penghasilan, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan PPh pasal 21 setelah penghasilan dibayarkan. Apabila Anda menerima penghasilan dari pemberi kerja, namun PPh pasal 21-nya tidak dipotong, maka penghasilan tersebut wajib diperhitungkan dan dilaporkan melalui SPT tahunan PPh orang pribadi serta membayar kekurangan pajaknya menggunakan kode billing dengan kode MAP 411125 dan kode jenis setoran 200. Kemudian selanjutnya ada PPh atas bangunan guna serah. Pengertian dan latar belakang. Nah, jadi BOT adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah dan investor, di mana pemegang hak atas tanah tersebut melimpahkan hak atas tanahnya kepada investor untuk investor tersebut mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah. Setelah masa perjanjian tersebut berakhir, maka bangunan yang tadinya didirikan oleh investor dialihkan kepada pemegang hak atas tanah. Bangunan yang didirikan investor dapat berupa gedung perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan, rumah, toko, hotel, dan atau bangunan lainnya.
Aspek pajak bagi investor. Yang pertama, penghasilan bagi investor. Penghasilan investor sehubungan dengan perjanjian bangun guna serah adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh investor dari pengusahaan bangunan yang didirikan. Antara lain yang pertama, sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kedua, penghasilan sehubungan dengan hak pengusahaan bangunan seperti penghasilan dari pengusahaan hotel, pusat fasilitas olahraga atau sport center, tempat hiburan, dan sebagainya. Yang ketiga, penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dari pemegang hak atas tanah apabila masa perjanjian bangun guna serah diperpendek dari masa yang telah ditentukan. Kemudian, biaya bagi investor. Yang pertama, biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto bagi investor adalah biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dan dengan perhatikan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH berkenaan dengan pengusahaan bangunan yang didirikan berdasarkan perjanjian bangun guna serah tersebut. Kemudian yang kedua, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh investor untuk mendirikan bangunan merupakan nilai perolehan investor untuk mendapatkan hak menggunakan atau hak mengusahakan bangunan tersebut. Dan nilai perolehan tersebut oleh investor diamortisasi dalam jumlah yang sama besar setiap tahun selama masa perjanjian bangun guna serah. Aspek pajak bagi pemegang hak atas tanah. Yang pertama, penghasilan bagi pemegang hak atas tanah. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak atas tanah sehubungan dengan perjanjian bangun guna serah dapat berupa yaitu pembayaran berkala yang dilakukan oleh investor kepada pemegang hak atas tanah dalam atau selama masa bangun guna serah, bagian dari uang sewa bangunan, bagian keuntungan dari perusahaan bangunan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh investor, dan penghasilan lainnya yang sehubungan dengan perjanjian bangun guna serah yang terima atau diperoleh pemegang hak atas tanah. Yang kedua, biaya bagi pemegang hak atas tanah. Biaya yang dapat dikurangkan oleh pemegang hak atas tanah selama masa bangun guna serah adalah biaya yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dan dengan memperhatikan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dasar hukumnya, yang pertama, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248 /KMK 04 /1995 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 38 PJ 4 1995 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan perjanjian bangun guna serah. Dan yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang pembayaran PHTB sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008. Tarif pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan yang terutang sebesar 5% dari jumlah bruto dari nilai tertinggi antara nilai pasar dengan NJOP bagian bangunan yang diserahkan oleh pemegang hak atas tanah tersebut, merupakan nilai perolehan bangunan bagi pemegang hak atas tanah. Selanjutnya adalah mekanisme pemotongan. PPh atas bangun guna serah BOT dibayarkan oleh badan usaha secara mandiri melalui pemotongan yang dibuktikan dengan bukti potong oleh pihak penerima penghasilan. Ketika melapor dalam SPT Masa, bukti potong PPh atas bangun guna serah BOT perlu dimasukkan ke dalam lampiran. Laporan wajib pajak diberikan setiap tanggal 20 pada bulan pembayaran pajak. Akan tetapi, tanggal jatuh tempo pajak yang harus dibayarkan perusahaan bervariasi. Lalu yang terakhir ada tata cara penyetoran dan pelaporan. Pelaporan harus diserahkan tanggal 20 pada bulan di mana pembayaran pajak juga dilakukan. Namun tanggal jatuh tempo pembayaran pajak itu sendiri bervariasi. Dibayar oleh wajib pajak paling lambat tanggal 15 di bulan setelah masa BOT berakhir. Dalam hal bangunan yang didirikan oleh investor, tidak seluruhnya menjadi hak investor tetapi sebagian diserahkan kepada pemegang hak atas tanah, maka PPh yang terutang harus dilunasi oleh pemegang hak atas tanah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah penyerahan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.